Kembali lagi dengan saya Boy Adventure Dumen Gaul. Pada video kali ini kita akan membahas struktur dasar HTML. Oke, sebelum kita memulai apa saja itu struktur dasar HTML, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa itu HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. HTML merupakan bahasa standar yang digunakan untuk merancang tampilan website. HTML tidak dapat dikatakan sebagai bahasa pemrograman karena tidak ada logika di dalamnya. Oke, kita dengar tadi apa itu HTML adalah untuk merancang tampilan website, sedangkan website itu adalah merupakan berasal dari kata www atau World Wide Web. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. HTML itu bisa kita rancang dalam text editor, bisa di Notepad atau aplikasi lainnya seperti Visual Studio Code dan lain-lain. Oke, sekarang saya membuat HTML-nya di aplikasi bawaan dari Windows. Kita buka saja di search bar ini, kita cari Notepad. Oke, saya ketikkan saja apa saja itu struktur dasar HTML. Yang pertama itu adalah doc.type HTML. Dan kita lupa membuat tanda seru. Terus ada lagi hit, HTML dulu, HTML kita tutup, HTML. Terus di dalam HTML ada head, kita tutup. Terus di dalam HTML lagi ada body. Kita tutup dari bodinya. Terus selanjutnya di dalam head ada namanya title. Kita tutup lagi title. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari struktur dasar HTML ini apa saja itu doc tipe HTML. Doc tipe HTML itu adalah tag yang merupakan bahwa kode dari dokumen HTML ini menandakan bahwa dari dokumen HTML ini adalah sebuah HTML. Terus tag HTML yang ini adalah sebagai penunjuk tag pembuka atau penutup dari keseluruhan sebuah dokumen HTML. Terus tag head ini adalah berisi elemen yang tidak tampak pada browser seperti membuat judul,
website pemanggilan CSS, membuat favicon. Tag head ini tidak akan tampil di browser. Terus tag body adalah sebaliknya, berisi elemen akan tampak pada browser seperti paragraf, memasukkan sebuah gambar. Baru selanjutnya ini tag penutup adalah tag penutup dari bagian dari body, dan HTML ini adalah tag penutup dari HTML-nya. Oke. Setelah selesai kita buat dari struktur dasar HTML-nya, tadi saya lupa menjelaskan apa itu title. Title ini adalah sebuah judul yang nanti akan tampak ada di web browser kita. Oke, selesai kita buat struktur dasar HTML-nya. Jangan kita lupa simpan. Kita simpan. Kita simpan dulu dalam folder. Saya simpan di data D. Foldernya itu adalah ini yang saya buat, folder tugas boy. Terus saya buat folder pemrograman web. Oke, kita buat nama filenya itu terserah saja apa nama filenya. Saya buat nama saya sendiri, boy.html. Oke, dalam membuat nama file dari dokumen HTML-nya, kita jangan lupa membuat doc HTML-nya, karena HTML itu bahwa HTML ini menandakan bahwa file yang kita simpan itu adalah HTML. Terus dalam tipenya ini kita pilih all files. Jangan lupa kita memilih tipenya all files. Terus kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Sekarang kita coba membuka struktur dasar HTML kita yang kita telah buat. Kita buka dalam web browser. Saya coba di web browser Mozilla Firefox. Kita coba buka sini. Terus kita tekan di keyboard Ctrl O, dan di sini otomatis ya, karena udah pernah saya coba tadi. Kita mulai dari awal saja, kita coba klik data D, karena nanti akan tersimpan di data D. Terus foldernya itu di folder tugas boy. Terus foldernya itu lagi di pemrograman web tadi ya. Pemrograman web. Ini pemrograman web. Terus yang kita buat tadi boy HTML yang ada dua huruf Y-nya. Oke. Sekarang sudah bisa kita lihat tampilannya pada browser, bahwa tampilan yang kita telah buat tadi udah berhasil yang kita buatnya. Terus tampilan dalam browsernya ini masih ke dalam keadaan kosong. Terus saya mau coba ini berubah jadi judul kita, judul websitenya. Ini kita coba kita ganti di dokumen kita tadi di Notepad. Kita buka Notepad lagi. Kita buat di title. Kita buat di sini. Mari kita belajar dasar HTML. Oke. Kita simpan. Kita coba lagi buka di web browser. Oke. Sekarang udah bisa kita lihat bahwa dari judul website kita sudah berubah. Sekarang kita mau buat isi dari tampilan web browser kita. Sekarang kita mau buat misalnya di dalam body. Kita buat di body. Kita buat head.
head H1. Kita buat di H1. Mari belajar dasar belajar dasar HTML. Oke, H1. Oke, kita buka di web browser lagi, kita simpan. Oke, tampilan yang kita buat tadi dalam body udah ada muncul di tampilan web browser kita. Terus ini kan tulisannya besar ya kan. Ini kan membuat suatu judul dalam web browser kita di dalam body. Sekarang kita mau menunjukkan ada itu H1 sampai H6. Bahwa H1 sampai 6 itu adalah berbeda-beda tampilannya. Dari H1 itu tampilannya besar sampai ke 6 itu dia tampilan hurufnya itu akan semakin kecil. Saya coba sampai H6. Oke, kita buat di sini A2, A3, A4, A5, A6. Di sini juga jangan lupa kita buat A2, A3, A4, A5, A6. Oke. Terus kita buat lagi, kita simpan saja dulu. Mau menunjukkan nanti apa perbedaannya H7 sama H6. Dan kita coba lagi sampai H8, apa perbedaannya. Kita refresh, kita reload di ketikkan Ctrl R, dan seperti ini tampilannya. Dia semakin H1 sampai 6, judul teksnya ini akan semakin kecil. Sekarang kita buat perbedaannya. Misalnya H7. Sampai H8 aja ya. H7, 8. Oke, kita simpan. Kita simpan. Terus kita reload di Ctrl R. Kan dia tampilan teksnya itu kan biasa. Jadi seperti ini. Jadi nyambung dia. Inilah perbedaannya. Jadi H7 sampai H6 itu kan jadi sama tampilannya. Nggak ada perbedaan. Jadi H1 sampai 6 saja yang bisa kita gunakan. Oke. Sekarang kita hapus saja ini H7 sama 8-nya. Oke, sekarang kita mau menambahi suatu paragraf di body ini. Kita ketikkan, kita buat tagnya tag B. Ini adalah untuk paragraf. Misalnya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, TYME, karena kasihnya kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas
belajar kita dengan baik. Jangan lupa bersyukur. Oke, kita tutup dari tag P-nya, programnya, kita simpan. Terus kita coba, kita buka di web browser kita reload. Oke, inilah kita tanya apa program yang telah kita buat tadi di di HTML yang kita buat yang tadi di Notepad. Sekarang kita coba lagi membuat suatu teks berjalan. Nama tagnya itu adalah marquee. Kita ketikkan marquee. Contohnya kita buat teks berjalannya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kita tutup marquee-nya. Oke, kita simpan. Kita reload. Oke, teksnya sudah berjalan dari kanan ke kiri. Terus kita coba lagi dia targetnya itu dari kiri ke kanan. Kita kopikan saja ini. Kita paste. Kita buat di sini direction sama dengan mic. Kita simpan. Kita reload. Oke, sudah ada dari teksnya berjalan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Dan untuk dari atas ke bawah sama saja sih apanya. Misalnya bahasa Inggris dari bawah itu down, dari atas up. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang struktur dari dasar HTML. Dan untuk pembahasan selanjutnya tentang belajar elemen-elemen dari struktur HTML-nya akan saya buat untuk video berikutnya. Sampai di sini penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.